السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الزكاة للأغنياء المؤمنين ووعدهم بالجنات النعيم. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur mari kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradahnya, atas inayah dan ma'unahnya. Allah mengumpulkan kita pada bulan yang terbaik, yaitu syahrul Ramadan. Allah mengumpulkan kita pada hari yang terbaik, yaitu yaumul Jumu'ah. Dan Allah mengumpulkan kita pada saat yang terbaik, yaitu ketika khatib sedang berkhutbah. Dan Allah mengumpulkan kita bersama di tempat yang terbaik, yaitu Baitullah, Masjid Agung Rohama, kebanggaan kita. Dan semoga Allah senantiasa membantu kita untuk konsisten dan istiqamah dalam melakukan amal-amal yang terbaik. Dan kita bermohon, berharap kepada Allah, semoga kelak kita bisa mengakhiri hidup ini dengan akhir kehidupan yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat berkuntumkan salam kehadiran junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita berkumpul bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah yang maha agung dan maha berkah. Majelis Jumat Masjid Agung Rohama yang dirahmati Allah, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat yang singkat ini yaitu zakat menuju keberkahan hidup dunia dan akhirat. Majelis Jumat yang dimuliakan Allah, kata kunci dari tema khutbah kita adalah zakat dan keberkahan. Kita pasti sama-sama menginginkan apa yang namanya dari tujuan hidup ini. Seluruh aktivitas dan amaliyah yang kita lakukan, maka titik start dan titik finishnya adalah keberkahan. Kita perhatikan dalam kalimat-kalimat doa. Ketika kita masuk ke dalam rumah, kita menuntut titik start dari masuk dalam rumah itu adalah berkah di rumah itu. Ketika kita akan makan, kita juga inginkan berkah. Bahkan ketika kita akan berkeluarga, kita ingin mendapatkan berkah. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, mari kita kaitkan antara korelasi zakat dan keberkahan hidup. Kata-kata zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata-kata zaka yang artinya suci.
baik dan juga berkah, tumbuh dan berkembang. Itulah makna harfiah dari kata-kata zakat. Sementara secara syariat ataupun secara syariah, secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga atau perorangan yang telah memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Sementara berkah, keberkahan itu berasal dari kata-kata bahasa Arab juga, karena hampir mayoritas kata-kata dalam bahasa kita itu berasal dari bahasa Arab. Bahkan tatanan pemerintah kita, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, hampir seluruh kata-kata yang urgen dalam bahasa kita, dalam bahasa familiar kebangsaan kita itu, hampir seluruhnya mayoritas bersumber dari bahasa Arab. Kemudian keberkahan berasal dari kata-kata barakah. Barakah bermakna, berkah itu artinya tetap atau berkembang secara harfiah atau melimpah. Itulah makna berkah. Sementara secara syar'iyah, secara istilah yang dimaksudkan keberkahan itu adalah kebaikan yang terus berkembang dan memberikan manfaat yang tidak akan pernah habis. Itulah keberkahan. Makanya kadang-kadang kita mengambil bahasa berkah pedih. Berkah sekali hidupnya, walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi namanya tetap dikenang oleh manusia. Ada orang yang sudah meninggal ratusan tahun, tapi namanya masih diabadikan, maka hidupnya penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya majelis Jumat yang dimuliakan Allah, berkah tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tidak diukur dari tingginya pangkat, jabatan dan kedudukan. Namun berkah lebih kepada sejumlah, berkah lebih dimaknai sejauh mana nikmat yang diberikan Allah membawa manfaat kepada kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna berkah. Bagaimana kita memanfaatkan nikmat, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan manfaat yang abadi, manfaat yang tidak akan berakhir, bahkan dari dunia sampai akhirat. Korelasi zakat dan keberkahan hidup sangat intens dan sangat memang kuat, karena zakat adalah bagian dari jenis ibadah, ibadah finansial, ibadah maliyah. Karena ibadah, ada ibadah yang badaniyah, ada ibadah yang qalbiyah, ada ibadah yang maliyah. Ada ibadah tidak membutuhkan fisik, hanya membutuhkan hati, niat, ikhlas. Ada ibadah yang membutuhkan fisik seperti salat, gerakan, haji, tawaf dan berbagai macam bentuk ibadah badan lainnya. Namun ada ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta. Salah satunya adalah ibadah zakat, ibadah maliyah. Oleh karenanya antara keberkahan dan zakat dalam kehidupan kita sangat-sangat penting. Karena zakat adalah ibadah finansial yang berdimensi vertikal. Secara vertikal itu wujud dari ketauhidan kita, kejujuran dan keikhlasan kita dalam rangka beriman kepada Allah. Maka kita akan patuh dan taat dengan kewajiban yang diperintahkan Allah. Dan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah adalah menunaikan ibadah zakat. Ibadah yang berdimensi vertikal dan juga ibadah yang berdimensi horizontal sebagai cermin kesalehan individu kita, cermin kesalehan individual dan cermin kesalehan sosial. Ada orang yang saleh secara individual, dia sangat alim, dia sangat warak, dia sangat suka beribadah, tapi dengan catatan selama ibadahnya tidak mengeluarkan uang. Setiap hari ke Masjid Agung Ruhama, tapi setiap hari kaleng lewat segerpi getnah tuh nisen. Sangat sayang rasanya dia mengorbankan uangnya untuk kepentingan agama Allah. Tapi kalau baca Quran, kalau zikir, kalau tahlil, samadiyah, kemanapun dia akan pergi, asal gere tangkuk set. Ini ada pribadi-pribadi ibadah yang seperti itu, yang dia menganggap bahwa itu tidak
tidak merupakan hal yang penting bagi diri dia. Oleh karena itu salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran yang disebutkan bagaimana perintah wajib menunaikan zakat yang dirangkaikan dengan perintah melaksanakan kewajiban solat, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur, salah satunya surah An-Nur ayat 56. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Pada ayat ini di atas, pada ayat ini disebutkan bahwa zakat merupakan perintah yang bersifat fardhu ain bagi orang-orang yang telah mencapai haul dan nisab, bagi orang-orang yang telah memenuhi rukun dan syarat. Pada ayat ini jelas bahwa zakat merupakan perintah fardhu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya untuk sebagai muzaki. Sedangkan zakat mengajarkan untuk memiliki jiwa yang sosial, jiwa yang peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya, yang akan mendatangkan manfaat bagi keberadaan kehidupan pribadi kita. Ibadah zakat memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi hamba yang menunaikannya dan mustahik yang menerimanya. Ibadah zakat banyak memberikan manfaat, bukan hanya secara individu, tetapi juga secara sosial. Bukan hanya kepada para muzaki yang hanya mendapatkan pahala, tetapi juga kepada para mustahik yang menerima manfaat dari ibadah zakat tersebut. Oleh karenanya, agar zakat ini bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, mungkin perlu kita mentalaah sedikit dari beberapa keutamaan dan fadilah mengeluarkan zakat itu. Yang pertama, zakat menjadi benteng dari harta yang kita miliki. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Baihaqi, hassinu amwalakum bizzakah. Bentengilah hartamu itu dengan zakat. Benteng dalam makna hakikat ataupun benteng dalam makna syariat. Tentunya secara syariat kita menginginkan harta kita ini aman. Jangan kena pencuri, jangan kena penipu, jangan kena kecolongan. Intinya agar bagaimana harta kita ini terjaga dengan aman. Bahkan ada orang yang rasanya aman, sudah jelas-jelas aman, dia masukkan ke bank, tapi bisa juga hilang hartanya. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar harta kita itu terjaga, maka bentengilah harta itu dengan senantiasa menunaikan zakat. Agar harta kita terjaga dari sifat subhat, agar harta kita terjaga dari hal-hal yang haram. Dengan zakat juga akan menjaga hati kita dari memiliki sifat sombong dan kepemilikan harta yang sementara dan hanya titipan belaka. Insya Allah benteng harta adalah zakat, dan itu adalah keberkahan terhadap hidup kita. Kedua, zakat bisa menghilangkan kejelekan dari pemiliknya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga. Rasulullah bersabda, man adda zakat malihi faqad zahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat harta, maka akan jelek kehilangan dirinya, terjaga dari kejelekan harta, kecondongan, kecintaan, sangat kerakusan kepada harta. Itu adalah keberkahan dalam hidup. Ketiga, akan diberikan pahala yang berlimpah ruah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, orang-orang yang mendalami ilmu di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah yang telah diturunkan kepadanya dan yang telah diturunkan kepada sebelumnya, dan orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, tidak ada tujuan dari amal kita kecuali mengumpulkan pundi-pundi pahala, dan mengumpulkan mendapatkan pahala itu adalah keberkahan dalam ibadah hidup kita. Dan yang keempat, mendapatkan balasan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang tidak dilayakkan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya, senantiasa mendirikan salat, senantiasa menunaikan zakat. Mereka takut kepada sesuatu di hari di mana hati penglihatan mereka berguncang, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan, supaya Allah menambahkan pahala yang besar bagi mereka. Dan yang terakhir, zakat bisa mendatangkan petunjuk bagi pelakunya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah ulaika yakunu minal muhtadin.
Dan hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dengan mengeluarkan zakat, insya Allah kita akan terus bisa berada dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Jumat yang dimuliakan Allah, karena zakat merupakan ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, ibadah yang berhubungan dengan orang banyak, yang berhubungan dengan mal, yang berhubungan dengan harta, yang berhubungan dengan materi. Sementara watak manusia mala yamilu mailan. Harta itu artinya condong, mal artinya condong, mil orang condong, yang bahasa kita menjadi miliun. Itu bahasa Arab. Mala yamilu mailan, artinya kecenderungan dan kecondongan manusia kepadanya. Maka diperlukan adanya aturan. Maka dalam hal ini negara hadir secara konstitusi, secara kebangsaan. Negara hadir dengan undang-undang zakat nomor 11 tahun 2000, nomor 3 tahun 2011. Jelas aturannya, tegas aturannya, bagaimana pengumpulannya, bagaimana pendiskusiannya, bagaimana pengelolaannya, agar teratur, terukur, terstruktur. Secara nasional dalam Basnas disebutkan, dan secara khusus dalam Kanun Aceh disebutkan, Kanun nomor 10 tahun 2018 yang direvisi Kanun nomor 3 tahun 2023, jelas dan tegas bagaimana pengelolaan zakat itu dengan baik dan benar. Dan semoga ini menjadi pedoman yang kuat bagi kita, khususnya pemerintah, bagaimana bisa mengelola zakat itu yang bisa mendatangkan kemaslahatan dengan benar kepada umat. Karena apa? Karena al-haqqu bila nizamin sayaghlibul batilu bin nizamin. Kebaikan dan kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak teratur, akan mudah dihancurkan oleh kejahatan dan kebatilan yang terorganisir dan teratur. Mudah-mudahan dengan pengelolaan zakat yang benar, dalam hal ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berusaha dan berupaya bagaimana zakat ini bisa memberikan manfaat. Tahun 2024 1 miliar 838 juta telah diberikan kepada fakir miskin. 3 miliar 541 juta telah diberikan kepada sinip miskin. 1 miliar 428 juta telah diberikan kepada sinip gharib. 942 juta telah ditasarufkan kepada sinip sabilillah. 3 miliar 76 juta telah diberikan kepada sinip Ibnu Sabil. 10 juta 500 telah disalurkan kepada sinip mu'alaf. Inilah beberapa informasi yang singkat tentang Baitul Mal Aceh Tengah. 12 miliar 643 juta telah disalurkan zakat Baitul Mal Aceh Tengah yang sumbernya dari para muzaki. Mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan, pahala yang berlimpah kepada para muzaki, kepada orang-orang yang berkompeten dalam menentukan pengelolaan zakat dengan baik dan benar. Akhirnya kepada Allah kita berserah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu keberkahan dengan memperbanyak sedekah, infak dan zakat yang akan menimbulkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Alhamdulillah alladhi an'ama bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihram. Amma ba'd, فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا صيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله بما تصنعون.